Makasih ya Pak infonya Pak. Ya. Sebelum lanjut, please like dan subscribe-ku supaya awak bahagia dan bersemangat buat konten selanjutnya. Sebelum kita lanjutku, di sini saya hanya sekedar sharing dan saling berbagi. Jika ada kesalahan, kekeliruan baik penjelasan maupun nama dan gelar, mohon dikoreksi ya bagi angku yang lebih tahu dari saya. Bisa ditulis di komentar YouTube maupun WhatsApp saya untuk bisa nanti saya koreksi kembali. Terima kasih. Maaf engku, kalau bisa videonya jangan di skip dan ditonton sampai habis ya, supaya nggak gagal paham gitu. Karena cukup banyak penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan di video ini. Halo engku. Oke, kita lanjut ya engku. Banyak DM ya kan yang di YouTube maupun ada juga beberapa yang WhatsApp saya mengenai surat-suratnya apa aja yang didapat gitu kan, dan apakah itu kalau dipakai sehari-hari bisa nggak gitu. Jawaban saya sih, saya pun juga belum tahu, karena jawaban yang saya dapat kemarin ketika saya membeli Etios tersebut melalui Eko Taksi Tim itu kan, dia jawabnya ya bisa aja gitu, bisa gitu kan, tapi legalitasnya apa gitu kan, apakah hanya surat keterangan, saya juga nggak tahu apa itu, atau apa gitu kan yang bisa menjamin kalau kita itu nggak apa-apa di jalan itu. Nah, saya pun juga sampai sekarang masih ragu bisa apa enggaknya gitu. Jadi yang perlu lakukan adalah saya nanti akan langsung nanya ke Pak polisinya. Nanti kita bawa dokumen ini, dokumennya si Etios ini, kita tanya ke Pak polisi dengan persyaratan ini, dokumen ini, mobil ini bisa jalan apa enggak gitu kan. Kalau nggak bisa, gimana syaratnya, apa langkahnya supaya dia bisa legal, apa harus menunggu sampai STNK-nya turun apa gimana? Atau kalau memang katanya bisa sampai menunggu STNK turun, berarti aman dong ya kan? Karena beberapa kemarin ada juga yang bilang ke saya, karena dia plat kuning itu bisa jalan katanya dengan berkas tersebut. Cuman SIM-nya juga harus SIM kuning ya, SIM A umum berarti. Sedangkan ya kita yang biasanya bawa mobil plat hitam kan SIM A biasa kan. Nah, jadi ya saya akan segera tanya ke Pak polisinya. Oke engku, berkas-berkasnya kebetulan saya taruh di dalam dashboardnya. Oke, ini dia nih. Ini apa aja nanti akan saya inin ya. Yang pertama adalah kwitansi pembelian, yakni bukti kita sudah membeli antara kita dan perantara penjual taksi kemarin. Kalau saya kan via Eko Taksi. Jadi yang menandatangani di atas materai itu adalah pihak Eko Taksinya. Oke, engku. Ini yang pertama. Tapi saya sampaikan dulu, mohon maaf banyak yang saya blur untuk antisipasi kode etik jurnalistik ya. Mohon maklum. Yang kedua adalah surat pernyataan. Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak pool taksi yang menyatakan bahwa kendaraan yang kita beli itu sedang dalam proses perubahan dari plat kuning menjadi plat hitam. Tapi ingat ya, surat pernyataan ini dari pihak pool taksinya. Yang ketiga adalah surat pelepasan kendaraan. Ingat, ini adalah surat pelepasan kendaraan, bukan surat pelepasan hak. Jadi beda ya. Jadi surat pelepasan kendaraan ini yang dibuat oleh pihak pool taksi kepada kita sebagai pembeli yang menerangkan bahwa benar adanya bahwa kendaraan ini sudah dijual kepada kita sebagai pembeli. Selanjutnya adalah surat keterangan lagi nih. Cuman surat keterangan ini antara pihak pool taksinya dengan perantara, yang menyatakan kalau pool taksinya itu sudah menjual kepada perantara kita ini. Mungkin ini fungsinya sebagai pegangan aja nih buat kita nih kalau kita membeli kendaraan tersebut via perantara ini gitu.
Yang kelima adalah berita acara serah terima kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak pool taksinya. Oke Engku, jadi hanya 5 berkas itu saja yang kita terima ketika kita pertama kali menerima dan membeli unit ini. Step selanjutnya adalah kita menunggu surat pelepasan hak dan BPKB yang dijadikan oleh perantara itu selama kurang lebih 30 hari. Setelah itu kita dapat, barulah kita bisa memproses cabut berkas, baik melalui perantara tadi juga yang bayar 3,5 juta, atau melalui biro jasa, atau Angku sendiri yang ngurus. Nah, setelah cabut berkas selesai, baru step terakhir adalah BBN atau balik nama ke atas nama kita. Oh ya Angku, sebelum kita ke kantor polisi, ini saya ingatkan kembali kepada kalian semua, ketika membeli dan menerima berkas-berkas tersebut, di situ kan ada nomor rangka dan nomor mesin. Nah, pastikan kalian sebelum membawa unitnya pulang itu pastikan sesuai antara fisik dan dokumennya. Nah, saya akan melihatkan juga di mana cara ngecek nomor rangka dan nomor mesin di Etios Falco ini. Ya, pertama kita lihat dulu letak posisi nomor rangka. Nomor rangka itu ada di bawah posisi mengemudi, di bawah jok. Nah, ini dia nih, di bawah sini nih. Nah, itu dia. Oke. Ini untuk posisi nomor rangka. Kalau nomor mesin kita buka. Nah, nomor mesin tuh dia ada di sini nih. Di bawah apa ya? Ke sini kan, di bawah manifold apa ini namanya? Nah, itu. Oke. Oke Engku, sekian. Terima kasih. Oke Engku, berkas-berkasnya udah ya. Sekarang kita nanyain legalitasnya ke Satlantas. Oke Engku, sesampai saya di Polresta Tangerang, saya langsung menuju ke gedung Polantas. Kebetulan saya di sana bertemu dengan Pak Didi Firmansyah selaku perwira di Polantas tersebut, dan juga bertemu dengan kanitnya, yaitu Pak Bari, dan beliau menjelaskan kepada saya dengan baik dan jelas mengenai hal yang kita sedang pertanyakan saat ini. Sebelumnya saya sudah izin kepada beliau berdua bahwasanya penyampaian ini nanti akan saya masukkan ke konten YouTube saya. Beliau menyampaikan silakan, namun tidak usah divideokan, cukup nanti terjemahkan aja penjelasan dari beliau berdua kepada Angku semua. Namun saya diizinin untuk ngambil foto sebagai cover video ini nanti, dan video terima kasih yang sudah tayang di awal video ini tadi. Kesimpulannya adalah legalitas berkendara di jalan raya adalah STNK dan SIM. Apabila keduanya tidak ada, berarti kita bisa ditilang. Artinya berkas-berkas tersebut tidak berlaku untuk legalitas berkendara di jalan raya. Namun apabila Angku sudah mulai memproses surat-suratnya ke plat hitam, nah Angku bisa meminta surat keterangan dari instansi kepolisian juga atau Samsat nanti bahwa surat-surat atau berkas kendaraan ini sedang diproses untuk penghitaman. Beliau menyampaikan surat keterangan tersebut bisa dijadikan sebagai bukti apabila ada razia nanti. Namun nanti tergantung petugas di lapangannya ya, apakah bisa menerima bukti bahwa mobil tersebut dalam proses penghitaman atau tidak. Namun alangkah baiknya sekali lagi kita tetap sabar menunggu STNK dari kendaraan tersebut selesai dikeluarkan. Beliau menyarankan apabila ingin melihat bentuk surat keterangannya bisa diklarifikasi ke Samsatnya langsung. Namun saya pribadi lebih memilih menunggu STNK-nya ini selesai diproses terlebih dahulu. Jadi saya tidak perlu klarifikasi ke Samsatnya.
Oke, Engku, sekian pencerahannya dari beliau. Pesannya adalah tertiblah berkendara dengan melengkapi STNK dan SIM yang masih valid dan berlaku, karena sesuai dengan Undang-Undang Negara kita nomor 22 tahun 2009 tentang berlalu lintas. Oke. Saran saya bagi angku-angku semua, silahkan juga tanyakan ke Polantas yang berada di daerah kalian masing-masing, sehingga jawaban yang kita dapat akan lebih membuat kita puas, sehingga kita nanti merasa nyaman dan gak perlu was-was lagi untuk berkendara. Lebih baik kita menunggu dengan sabar, tapi legalitasnya itu resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Oke, Engku, sekian dari saya. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf apabila terjemahannya ada yang keliru, mohon dibenarkan bagi yang tahu gitu. Dan bagi yang suka silahkan like, subscribe, dan share bagi yang membutuhkannya, dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya. See you, terima kasih.